colleagues, can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army fighting against us? Selamat datang di channel Suarain Aja Bapak sekalian. Masih tetap di acara Forum Ekonomi Global yang diadakan oleh Rusia. Kali ini kita akan melihat ya bagaimana Bapak Prabowo menjelaskan atau menerangkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang sulit sebenarnya. Sedikit ada menyudutkan atau bahkan sedikit trik-trik dari si penanya tersebut ya. Tapi hebatnya Bapak Prabowo dia menjawab begitu tenang, clear, santai, menjelaskan tentang posisi negara, sistem yang dianut Indonesia, sistem non-blok yang tidak berpihak kepada negara manapun, tapi menghormati semua negara. Itu yang kerennya, nanti kita akan lihat secara detail ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Juga bagaimana cara beliau, Bapak Prabowo ini, menjadikan awalnya musuh menjadi teman, menjadi partner, sehingga memiliki tujuan yang sama untuk Indonesia. Itu hebatnya Bapak Prabowo, dia menjelaskan secara detail sehingga semua yang menyaksikan di forum tersebut bahkan sudah tersiar di seluruh dunia pasti akan kagum dengan jawaban Pak Prabowo. Kita simak bersama ya lebih detailnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Oke? Indonesia has always walked a fine line, has always, as you mentioned in your speech, been a non-aligned state. But as the world becomes more and more complicated, can Asian countries, ASEAN countries, stay non-aligned, or this is negara ASEAN, negara Asia, terutama negara-negara yang berkembang, itu sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh negara-negara besar. Thank you. I think, in my opinion, it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors. Kita menghormati semua negara, negara besar maupun negara tetangga kita. The only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. Harus bisa damai dan berdampingan bersama di planet ini ya. So, saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Semua negara. Tidak boleh ada satupun negara yang mencoba untuk mendikte negara manapun. Itu prinsip Indonesia. Keren. This planet is getting smaller. We cannot afford rivalry that is going harus nowhere. Kolaborasi, kerjasama, especially if it goes untuk kedamaian semua negara. Confrontation. So, no, I'm convinced that we have maintained this path of Indonesia adalah negara non-blok. Mr. President, you were shaking your head when we were. Ini pertanyaan yang meragukan. Dia meragukan statement atau konsistensi Indonesia terhadap pernyataan Indonesia sendiri atau sikap Indonesia sendiri. Is defeat a prerequisite for dialogue, or we can, bypass this phase and go to dialogue? And there are so many crises in the world that cannot afford a victorious Well, I have to say here that Nelson Mandela is one of my greatest icons. Bapak Nelson Mandela disebutkan oleh Bapak Prabowo. Dia salah satu menjadi ikon atau hero-nya Bapak Prabowo. He was sentenced to death. Taladannya Bapak Prabowo. Threatened to be sentenced to death, accused of many things. Tentang perdamaian. And his famous statement was that he was willing to give his life for the principle of freedom. But the greatness of Nelson Mandela, when he got out of prison, he worked for reconciliation with his former enemies. So this is the greatness of Nelson Mandela, and this I try also to carry out in my
domestic politics. Bapak Prabowo ini tidak ragu-ragu ya ketika ada siapapun yang melakukan suatu hal yang benar, yang baik. Dia tidak akan sungkan atau ragu-ragu untuk benar-benar sepakat atau setuju dengan yang diperbuat oleh orang tersebut. Siapapun itu, meskipun rival beliau, meskipun musuh beliau. Tapi ketika hal itu benar dan baik, dia akan akui itu baik. Dan dia akan siap untuk bisa melakukan hal yang sama. Itu kerennya Bapak Prabowo. Aceh Liberation Army fighting against us for 25 years. Yes. Now he joined kita tahu ya siapa yang dibicarakan oleh Bapak Prabowo. Dia pemimpin Governor of Aceh, Gerakan Aceh Merdeka selama berpuluh-puluh tahun. This shows that former enemies sekarang berkolaborasi, bekerja sama untuk Indonesia. Keren sekali. The lesson of Nelson Mandela. Ya, kita bangga, patut bangga dengan pernyataan Bapak Prabowo. I want to say, I was a former soldier, and as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try. Now, even before, I always try to negotiate. Kelihatannya mudah yang diucapkan oleh Bapak Prabowo, tapi justru yang sulit itu ya negosiasi, konsisten negotiate, always negotiate. Tidak mudah melakukan hal itu, tapi itu hal yang sangat luar biasa jika bisa menerapkan hal itu. Menomorsatukan negosiasi, menomorsatukan ide, menomorsatukan berbicara, saling mendengarkan apa yang diinginkan oleh masing-masing, diambil jalan tengah. Itu yang paling sulit untuk menyelesaikan suatu masalah. Perlu jiwa yang besar untuk bisa melakukan hal tersebut. How are you planning to mitigate the fallout of this conflict in terms of secondary sanctions, in terms of political reputation in the world, in terms of pressure coming from your other allies? This is a very, very complicated situation. You don't want to be in any way, but that's reality. I will start with you, Mr. President. I really don't understand actually your question. What secondary sanctions? Ada yang tahu? Mungkin abang-abang sekalian tahu. Secondary sanksi sekunder apa itu? Boleh komen ya abang sekalian. Sanksi sekunder itu apa? Yang diterapkan oleh negara-negara. 2 years ago, we proposed immediate ceasefire in place, and I think at that time the reaction from the Russian side was quite. Ini tentang Rusia dan Ukraina. Clear, Indonesia dulu mengajukan proposal perdamaian, memberikan jalan tengah. I have to be fair. Not all Western governments, but many Western media. Rusia juga menyambut dengan baik saat itu. My proposal. They said that I was proposing the peace of the cemetery. Justru yang membuat tidak baik ya dari negara Barat sendiri. Accuse me of. So we will always propose. Tapi itulah memang Bapak Prabowo atau dengan filosofi Indonesia non-blok. Meskipun dengan Rusia berhubungan baik, tapi Indonesia tetap menghormati keputusan dari Rusia untuk melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Mereka punya dasar sendiri ya yang harus kita hormati. Bukan berarti setuju dengan peperangan atau yang dilakukan oleh Rusia, bukan. Indonesia tetap yang nomor satu adalah perdamaian. Yang paling diutamakan adalah berdamai atau melakukan negosiasi terhadap suatu permasalahan antar negara tersebut sehingga mencapai kesepakatan damai antar kedua negara tersebut. Itu yang dinomorsatukan oleh Indonesia. Tapi tetap menghargai keputusan masing-masing negara.
we were talking about friendship a while ago, and the friends of Russia on in this panel. I will start from South Africa, and then Bahrain, and then Indonesia. And if China would love to comment on that, the floor is open. Are you surprised that a friend of Iran, of Russia, Iran, is under attack? Ini jebakan, Not step up. pertanyaan jebakan ya. This is Bagaimana sikap Indonesia? narrative. Kan dua negara ini ada berteman. Ketika temannya diserang, kemudian Rusia ini tidak membantu. Bagaimana pendapat Indonesia atau Pak Prabowo? Is the logical position that each country is responsible and will defend its own national interests. So, being friends is being friends, trying to cooperate, trying to help each other. But being friends does not mean that every country must give their national interest tetap harus to another country. sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing. Berteman memang berteman, tidak akan mempengaruhi kondisi apapun terjadi di setiap negara untuk merubah pertemanan itu, tidak. Tapi Bapak Prabowo clear jelas bahwa tetap menghormati keputusan dari negara teman tersebut. Pasti akan mendukung sebagai teman antar negara, tapi tidak akan ikut campur dalam keputusan yang diambil oleh negara tersebut. Jika dibutuhkan untuk memberikan masukan, baru dia akan berkata atau menunjukkan sikap yang sesuai yang diminta. Kemudian juga mungkin ketika diminta untuk menolong, kemudian salah satu negara teman dari Indonesia ini, siapapun itu, entah Rusia atau Cina, ketika dia memberikan statement yang berbeda dengan yang diinginkan atau yang sebenarnya diinginkan oleh Indonesia, it's okay. Itu punya hak masing-masing mereka, tapi bukan berarti merusak pertemanan. Itu yang dipegang oleh Bapak Prabowo. Keren ya. And because I think we have a lot of sectors that are still very. Oke, teman sekalian, abang-abang sekalian, itu sedikit melihat sudut pandang Bapak Prabowo, sudut pandang Indonesia terhadap berita terkini, perkembangan terkini tentang geopolitik internasional. Sikap jelas Indonesia berada di posisi tengah, netral tapi aktif. Itu abang sekalian, jika ada yang perlu disampaikan silakan tulis di komentar di bawah sekalian. Jangan lupa like, subscribe, and loncengnya abang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agricultural products. So